Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang metode tabulasi Quinn-McCloskey, yang dimana kelompok kami beranggota yang pertama Andi Mauliana Arif, Sayyid Akil Fatan Zakaria, dan Irfan Wahyuda, saya sendiri, Teku Yuda Pramudia Koprawi, Muhammad Zafran Ramadan, dan Nurul Hadi. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Irfan Wahyuda, saya sendiri. Oke, kita mulai. Di sini untuk pengertian dan penemunya. Untuk pengertiannya adalah metode yang digunakan untuk meminimalkan dari fungsi boolean. Bisa dibilang juga untuk menyederhanakan dari fungsi boolean yang dikembangkan oleh William Quinn pada tahun 1952 dan diperpanjang oleh Edward J. McCloskey pada tahun 1956, yang dimana prinsip umum pendekatan ini telah ditunjukkan oleh ahli logika yaitu Huck McCool pada tahun 1878. Dan Archie Blake ini membuktikan pada tahun 1937 ditemukannya kembali oleh Edward Sampson Barton, yang dimana algoritma Quinn-McCloskey ini secara fungsionalnya identik dengan pemetaan Karnaugh. Tetapi bentuk tabel membuatnya lebih efisien untuk digunakan dalam algoritma komputer dan juga memberikan cara deterministik untuk memeriksa bahwa bentuk minimal dari fungsi boolean telah tercapai. Untuk slide selanjutnya akan diteruskan Muhammad Zafran. Oke, kepada Muhammad Zafran, saya persilakan. Terima kasih kepada Irfan. Untuk selanjutnya itu ada bagian alasan dan kelebihan. Untuk poin pertama, yakni dapat mengatasi fungsi boolean yang kompleks, yang mana variabelnya itu lebih dari 6 variabel. Sedangkan dengan peta Karnaugh map itu lebih rumit. Hal itu dikarenakan kita harus mengandalkan metode visualisasi, yang mana itu membutuhkan ketelitian yang lebih tinggi. Selanjutnya kelebihannya itu ada lebih efisien digunakan pada program komputer daripada peta Karnaugh map. Hal ini dikarenakan algoritma dari metode McCloskey itu lebih sistematis. Dan biasanya pada penggunaan komputer itu lebih cocok digunakan untuk hal-hal yang bersifat sistematis. Oke, untuk syarat dan pengguna metode Quinn-McCloskey akan dijelaskan oleh Sayyid Akil. Untuk Sayyid Akil, saya persilakan. Baik, terima kasih Irfan. Jadi di sini syarat penggunaan metode Quinn-McCloskey adalah yaitu fungsi boolean yang akan disederhanakan haruslah dalam bentuk jumlah perkalian atau SOP berupa suku midterm. Lalu apabila fungsi berbentuk POS atau product of sum, maka fungsi harus diubah ke bentuk SOP atau sum of product, atau memakai metode Quinn-McCloskey yang telah dimodifikasi. Lalu di sini ada SOP atau sum of product. Jadi sum of product atau disebut midterm yaitu penjumlahan dari hasil perkalian yang dimana setiap sukunya merupakan hasil operasi perkalian. Kemudian antara satu suku dengan suku yang lainnya dipisahkan oleh operator penjumlahan. Dan salah satu cara mengekspresikan bentuk fungsi boolean yaitu cara lain yaitu seperti POS atau product of sum. Bentuknya yaitu seperti penjumlahan dari midterm yaitu suku yang memiliki hubungan operasional AND antar variabelnya. Contoh SOP sendiri yaitu A bar, BC bar, D tambah AB bar, CD tambah ABCD bar, tambah BCD bar E.
Dan itu termasuk pada midterm. Dan sekian dari saya kembalikan pada moderator. Terima kasih. Oke, baik. Untuk bagian-bagian utama tabulasi Quinn-McCloskey akan dijelaskan oleh Teguh Yuda. Untuk Teguh Yuda, saya persilakan. Baik, terima kasih. Jadi sebelum memasuki bagian utama tabulasi Quinn-McCloskey, saya ingin menjelaskan kembali bahwa algoritma Quinn-McCloskey ini merupakan metode yang digunakan untuk meminimalisasi fungsi boolean. Seperti yang dijelaskan, dikembangkan oleh 2 orang, dan metode ini sangat cocok jika jumlah berubah dalam fungsi boolean tersebut lebih dari 6 buah. Sedangkan jika menggunakan metode CAMAP atau PTCAMAP dengan jumlah berubah lebih dari 6, maka akan menjadi lebih rumit karena ukuran peta yang akan semakin besar. Selain itu, peta CAMAP lebih sulit diprogram oleh komputer dikarenakan perlu pengamatan visual secara langsung untuk mengidentifikasi midterm yang dikelompokkan. Oleh sebab itu, metode Quinn-McCloskey ini yang lebih dipilih untuk hal-hal tersebut. Jadi, metode Quinn-McCloskey biasa juga disebut dengan metode tabulasi. Metode tabulasi ini terdiri dari 2 angka penyelesaian yang seperti kita ketahui di slide, yaitu metode pertama kali yang dilakukan ialah menemukan kandidat-kandidat dari fungsi boolean yang diberikan untuk fungsi penyederhanaan atau prime implikan. Kandidat-kandidat itu biasa disebut term-term dan memilih prime implikan untuk menentukan ekspresi dengan jumlah literal sedikit, yang mana bisa kita bilang paling minimal dalam mengcover fungsi boolean ini. Nah, untuk rumusan masalah pada penyederhanaan fungsi boolean ini dengan metode Quinn-McCloskey, yaitu dengan melakukan input angka-angka term dalam bentuk SOP seperti yang sudah dibilang tadi. Kemudian sistem akan memeriksa validitas data dan jumlah berubah, simbol berubah dari term. Apabila valid, maka sistem akan melakukan langkah-langkah minimalisasi terhadap data sesuai dengan metode Quinn-McCloskey. Pada penelitian ini, pada pembahasan ini, setelah saya menjelaskan metode, saya akan menjelaskan bagaimana sih tentang metode ini hadir, metode tabulasi. Untuk metode tabulasi ini ialah menyederhanakan fungsi boolean dengan menggabungkan midterm menjadi himpunan bentuk prima. Nah, di mana sebanyak mungkin ubah dieliminasi secara maksimal, seperti metode yang sudah kita lakukan tadi. Untuk metode ini memilih bentuk prima yang paling sederhana, yaitu bentuk prima yang tidak membentuk bentuk prima yang baru. Dari bentuk-bentuk prima yang sederhana ini dipilih bentuk prima yang memiliki jumlah ubah paling sedikit dan mencakup sebanyak mungkin midterm. Lalu keunggulan dari metode ini ialah kemampuannya untuk melakukan proses penyederhanaan terhadap fungsi boolean dengan jumlah ubah yang sangat besar. Untuk langkah-langkah selanjutnya, secara garis besar akan saya jelaskan, yaitu tentang menyatakan tiap midterm, mengelompokkannya, lalu mengkombinasikannya, dan memasang tabel midterm sesuai kelompok-kelompoknya. Untuk secara jelasnya akan dijelaskan melalui contoh soal yang akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Teguh Yuda. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Andi Mauliana Arif. Untuk Andi Mauliana Arif, saya persilakan untuk menjelaskan contoh soalnya. Baik, terima kasih Irfan. Lalu bagian ini saya akan jelaskan contoh soal, yaitu kita akan menyederhanakan fungsi di bawah ini. Oke, slide selanjutnya. Oke, di sini kita akan mengidentifikasi soal, yang dimana di soal ini kita akan lihat dulu bisa atau tidak kita gunakan metode Quinn-McCloskey. Yang pertama yaitu pada fungsi boolean yang terdiri dari 4 input atau 4 variabel, yaitu A, B, C, dan D. Lalu ada lambang midterm, yang dimana midterm ini ialah suku dalam persamaan yang memiliki hubungan operasian antar variabel secara lengkap, dan antar suku ini dihubungkan dengan OR.
Lalu urutan suku-suku pada tabel kebenaran ini sudah termasuk dalam SOP, yaitu sum of product yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya, yaitu dapat didefinisikan sebagai jumlah dari hasil kali. Untuk menjelaskan sum product ini ada beberapa sifat dari sum of product atau SOP. Yang pertama, fungsi SOP merupakan jumlahan or dari suku-suku. Yang kedua, tiap suku berupa perkalian, yaitu gerbang an dari variabel-variabel. Yang ketiga, seluruh variabel ini muncul pada tiap suku yang berbentuk kanonik. Lalu setelah kita identifikasi soal yang tersebut, dapat langsung kita gunakan metode Quinn-McCloskey. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih Andi Maulana Arif atas penjelasan contoh soalnya. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Nurul Hadi. Ya, sekarang kita akan mencoba menyederhanakan fungsi SOP yang terdapat pada layar ini menjadi bentuk yang lebih sederhana, yakni bentuk aljabar boolean atau fungsi boolean yang memiliki komponen-komponen yang lebih sedikit. Jadi, kita menyederhanakan fungsi SOP ini dengan menggunakan metode Quinn-McCloskey. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pada fungsi ini terdapat 4 variabel atau 4 inputan, yakni variabel A, B, C, dan D. Kemudian terdapat 8 minterm yang ada pada fungsi ini, yakni minterm 0, 1, 3, 7, 8, 9, 11, dan 15. Jadi, pada metode Quinn-McCloskey ini, langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu mendaftarkan setiap minterm yang ada pada fungsi ini. Jadi kita daftarkan setiap minterm ini dalam sebuah tabel. Nah, di sini terdapat suatu tabel yang akan kita isi dengan minterm pada fungsi. Jadi kita daftarkan semua minterm-minterm yang ada pada fungsi. Yang pertama ada minterm atau suku 0, nya 1, 3, 7, 11, dan 15. Kemudian langkah selanjutnya akan kita lakukan yaitu kita ubah semua bentuk suku-suku ini atau minterm ini menjadi bentuk biner. Jadi kita buat suatu kolom tabel lagi yang isinya bentuk biner dari suku-suku tersebut. Pada fungsi yang terdapat pada soal ini, terdapat 4 buah inputan. Jadi nantinya ada 4 digit bilangan biner yang akan kita buat dari suku-suku minterm tersebut. Jadi kita ubah setiap suku tersebut menjadi bentuk biner. Nah, untuk suku 0, jadi nilai binernya yaitu 0, 0, dan 0. Kita lakukan juga untuk yang nilai 1, 0, 0, 0, 1. Dan selanjutnya, Jadi kita telah mengubah semua bentuk suku-suku minterm ini menjadi bentuk binernya. Langkah berikutnya yang akan kita lakukan yaitu kita buat suatu kelompok dari suku ini, yang mana kelompok-kelompok tersebut dipisahkan berdasarkan jumlah digit 1 dari minterm yang ada. Jadi kita buat tabel satu lagi yang berisi grup-grup dari minterm ini berdasarkan jumlah satu dari binernya. Nah, di sini sudah terdapat suatu tabel dengan 3 buah kolom. Kolom pertama kita isi dengan
grup atau kelompok dari minterm yang nanti akan kita pisah-pisah. Yang kolom kedua kita isi dengan mintermnya sendiri, dan di kolom ketiga kita isi dengan nilai biner dari masing-masing suku tersebut. Jadi untuk untuk grup yang pertama kita isi dengan grup yang mintermnya tersebut tidak memiliki nilai digit 1 pada nilai binernya. Nah, pada fungsi kali ini minterm yang tidak memiliki nilai 1 pada tiap digitnya yaitu hanya 0. Jadi kita buat grup 0. Grup 0 pada minterm ini. Grup 0 dengan mintermnya atau sukunya 0 dan nilai binernya 0, 0, dan 0. Kemudian kita teruskan untuk pengelompokan berikutnya. Maaf. Untuk grup kedua dengan nilai digit 1 yang jumlahnya hanya 1. Jadi yang nilai digit 1 pada binernya hanya 1 yaitu minterm 1 dan yang ke-8. Jadi kita isi di sini 1 dan 8. Dengan nilai biner untuk 1 0 0 0 1 dan 8 1 0 0 dan 0. Kita lanjutkan untuk pengelompokan yang berikutnya, yaitu dengan 2 buah nilai 1 pada digit binernya. Kemudian untuk grup kedua ini dengan jumlah nilai 1 pada digit binernya ada 2 buah, kita isi dengan, kita lihat di sini, yaitu minterm ketiga dan minterm yang ke-9. Jadi kita isi 3 dan 9 dengan nilai biner 0011 dan 1001. Ini kita lanjutkan terus sampai semua nilai minterm, semua daftar minterm ini telah dikelompokkan semua. Kemudian langkah selanjutnya yang akan kita lakukan yaitu kita akan mengkombinasikan antara dua minterm yang ada pada fungsi ini. Jadi aturan pengombinasiannya itu yaitu pada nilai biner antara kedua minterm yang akan kita kombinasikan harus memiliki hanya satu perbedaan pada digit-digitnya. Misalkan pada minterm 0 ini memiliki nilai biner 0, 0, 0, dan 0. Kemudian kita ingin mengkombinasikan minterm 0 ini dengan minterm 8. Apakah bisa atau tidak? Maka kita lihat perbedaan pada digit-digit binernya. Untuk minterm 8 ini memiliki nilai biner 1000. Nah, jadi dapat kita lihat terdapat hanya satu perbedaan antara nilai biner dari minterm 0 dan nilai biner dari minterm 8, yaitu pada digit pertama dari kirinya, yaitu untuk nilai minterm 0 memiliki nilai 0, sedangkan untuk minterm 8 memiliki nilai 1. Selebihnya yaitu untuk digit kedua, ketiga, dan keempat dari kirinya antara minterm 0 dan 8 yaitu nilainya sama, 0, 0, dan 0, sama. Jadi minterm 0 dan minterm 8 ini dapat kita kombinasikan. Nah, jadi kan berdasarkan peraturan pengombinasian di mana kombinasi hanya boleh dilakukan dengan minterm-minterm yang memiliki satu saja perbedaan pada digit binernya. Jadi kan kita udah buat grup-grup berdasarkan jumlah 1 pada nilai binernya. Jadi peraturan untuk pengombinasian berdasarkan grup yang telah kita buat ini, pengombinasian hanya boleh dilakukan dengan grup-grup yang bersebelahan. Misalkan grup 0 hanya boleh dikombinasikan dengan grup sebelahnya yaitu 1. Sedangkan misalnya grup 3
boleh dikombinasikan dengan grup 2 maupun dengan grup 4. Jadi berdasarkan peraturan-peraturan tadi, kita akan mencoba mengkombinasikan minterm-minterm yang ada dari fungsi ini. Jadi kita buat tabel dulu yang berisi pasangan kombinasi-kombinasi dari minterm yang memungkinkan. Nah, jadi kita buat tabelnya di bawah saja karena tidak ada space lagi untuk di sebelah kanan dari tabel kedua ini. Jadi untuk kolom yang pertama ini kita isi dengan pasangan-pasangan kombinasi yang memungkinkan. Pasangan. Sedangkan untuk di kolom kedua ini kita isi dengan nilai biner yang kita isi dengan nilai biner beserta letak perbedaan pada kombinasi dari pasangan minterm yang akan kita kombinasikan. Jadi di sini binernya untuk kombinasi yang pertama kita akan coba kombinasikan grup 0 dengan grup 1, yaitu antara minterm 0 dengan minterm 1 dan 8. Kita coba dulu dengan minterm 0 dan minterm 1. Pada minterm 0 dan minterm 1 ini kan perbedaan hanya terletak pada digit yang terakhir dari sebelah kiri. Nah, untuk di mana minterm 1 bernilai 1 sedangkan minterm 0 bernilai 0. Jadi minterm 0 dan 1 ini dapat kita kombinasikan. Kita tulis pasang kombinasinya yaitu 0,1. Sedangkan binernya ini kan perbedaan terletak hanya pada digit terakhirnya, 0 dan 1. Jadi kita buat kombinasi binernya yaitu 0, 0, 0. Kita buat letak perbedaannya itu dengan strip. Nah, begitu. Kemudian kita coba untuk minterm 0 dan 8. 0 dan 8. Jadi pada minterm 0 dan 8 ini perbedaannya terletak pada digit pertama dari kirinya, di mana minterm 0, 0, sedangkan minterm 8, 1. Jadi kita buat kombinasi binernya yaitu strip 0, 0. Nah, jadi kan untuk grup 0 dan 1 sudah habis kemungkinan kombinasi mintermnya. Kita lanjutkan untuk kombinasi antara grup 1 dan grup 2. Kita buat baris baru. Kita coba di antara grup 1, minterm 1 dan minterm 3. Kita lihat perbedaannya terletak pada digit ketiga dari sebelah kiri, di mana minterm 1 bernilai 0, sedangkan minterm 3 bernilai 1. Jadi kita buat kombinasi binernya yaitu 0, 0, strip 1. Nah, ini kita lanjutkan untuk semua kemungkinan yang ada pada minterm pada grup yang bersebelahan. Kemudian misalkan kita kombinasikan minterm 8 dan minterm 3. Di mana minterm 8 1, 0, 0, 0, sedangkan minterm 3 0, 0, 1, 1. Nah, jadi dapat kita lihat ada dua perbedaan, yaitu pada digit pertama dari kiri, di mana minterm 8 bernilai 1, sedangkan minterm 3 bernilai 0. Kemudian digit ketiga dari kirinya, di mana minterm 8 bernilai 0, sedangkan minterm 3 bernilai 1. Nah, jadi kombinasi 8 dan 3 ini tidak diperbolehkan dikarenakan melanggar aturan pengombinasian. Jadi dapat kita amati bahwa tidak selamanya grup-grup yang bersebelahan ini minterm-mintermnya dapat kita kombinasikan. Apalagi antara grup-grup yang tidak bersebelahan. Nah, jadi begitu. Nah, jadi ini nilai pasangan kombinasi dari tabel ini. Nah, kemudian minterm-minterm yang berhasil kita kombinasikan tersebut kita conteng. Kita buat tanda conteng di minterm tersebut.
Ini pada tabel yang ini, minter-minter yang ada di sini tuh berhasil semua kita kombinasikan. Jadi kita conteng semua pada setiap minterm yang ada pada tabel ini. Nah, setelah selesai kita conteng semua minterm yang telah dapat kita kombinasikan. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita kombinasikan lagi pasangan kombinasi pada tabel ketiga ini seperti proses sebelumnya. Proses-proses ini akan terus berlanjut sehingga nantinya grup-grup pada pasangan kombinasi ini tidak dapat dikombinasikan lagi. Jadi untuk kombinasi yang kedua, kita buat tabel baru. Nah, jadi kita buat tabel yang seperti tabel ini juga. Kemudian kita kombinasikan pasangan-pasangan kombinasi yang ini yang memungkinkan. Aturannya juga sama seperti tadi, yaitu pasangan kombinasi yang bisa dikombinasikan itu adalah pasangan kombinasi dengan minterm yang memiliki perbedaan hanya satu variabel atau satu digit pada nilai binernya, pada kedua nilai binernya. Sekarang kita akan coba mengkombinasikan pasangan 0,1 dengan 1,3. Dapat dilihat untuk digit pertamanya sama, keduanya sama, untuk ketiganya terdapat satu perbedaan di mana 0,1 memiliki biner 0, sedangkan 1,3 memiliki tanda strip. Dan kemudian untuk digit terakhir dari kirinya, untuk pasangan 0,1 memiliki tanda strip, sedangkan untuk pasangan 1,3 memiliki digit 1, sehingga untuk pasangan kombinasi 0,1 dan 1,3 tidak dapat kita kombinasikan. Coba kita pasangkan 0,1 ini dengan 8,9. Untuk digit pertamanya memiliki perbedaan, yaitu di mana 0,1 memiliki nilai 0, sedang 8,9 memiliki nilai 1. Untuk digit kedua dan ketiganya yaitu sama, 00. Dan untuk digit ketiganya juga sama. Digit keempatnya juga sama, yaitu strip dan strip, sehingga 0,1 dan 8,9 ini dapat kita kombinasikan. Jadi kita tulis pasangan kombinasi yang barunya yaitu 0,9. Nilai biner atau perbedaannya itu adalah strip 00 strip. Kemudian kita lakukan dengan pasangan kombinasi antara grup yang ini dengan grup yang ini. Kemudian setelah kita kombinasikan antara kedua grup ini, kita coba kombinasikan antara grup ini dan grup ini. Ini merupakan pasangan-pasangan kombinasi dari pasangan kombinasi sebelumnya yang memungkinkan. Nah, jadi kita akan lihat apakah pasangan kombinasi antara grup-grup yang bersebelahan ini masih dapat kita kombinasikan atau tidak bisa lagi. Dari sini dapat kita lihat bahwa kombinasi antara pasangan dan antara grup-grup dari tabel ini sepertinya tidak bisa dikombinasikan lagi, karena setiap biner antara grup yang bersebelahan ini memiliki perbedaan yang berjumlah 2, sehingga inilah kombinasi terakhir yang dapat kita lakukan. Untuk pasangan kombinasi yang dapat kita kombinasikan juga kita beri tanda centang seperti pada tabel yang sebelumnya. Nah, kita telah mencentang semua pasangan kombinasi yang dapat kita kombinasikan untuk tabel yang ini. Jadi kebetulan semua pasangan kombinasi ini dapat kita kombinasikan sehingga kita centang semua. Tapi mungkin saja pada fungsi SOP lainnya terdapat pasangan kombinasi pada proses kombinasi yang pertama ini yang memiliki tidak ada tanda centang. Jadi ini kebetulan saja ya tuh. Semua pasangan kombinasi ini dapat dikombinasikan. Nah, kemudian langkah selanjutnya yang akan kita lakukan yaitu kita mencari prime implikan dari ketiga tabel ini. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, metode tabulasi ini memiliki dua bagian utama, yaitu yang pertama itu mencari prime implikan, kemudian yang kedua itu kita mencari prime implikan yang cover semua
minterm yang ada. Jadi dari langkah awal kita mendaftarkan minterm ini sampai langkah kita mengkombinasikan sehingga tidak ada kombinasi yang dapat kita buat lagi tuh, kita tuh mencari prime implikan dari minterm dan pasangan-pasangan kombinasi ini. Prime implikan itu dapat kita temui pada minterm atau pasangan kombinasi yang tidak memiliki tanda centang. Nah, untuk pada bagian penyederhanaan ini, untuk fungsi soal ini, minterm atau pasangan kombinasi yang tidak memiliki tanda centang yaitu hanya terdapat pada tabel yang ini. Oke. Nah, jadi inilah prime implikan yang akan kita olah nantinya. Nah, jadi bagian biner ini akan kita ubah bentuknya menjadi bentuk variabel ABCD. Cara ubahnya gimana? Biar mudah kita buat tabel di sebelahnya dulu. Nah, jadi ini kan pada setiap kelompok ini dia mempunyai bentuk biner yang sama. Misal pada grup 1 ini bentuk biner antara kedua pasangan kombinasi ini yaitu strip 00 strip. Dan juga yang ini strip 00 strip. Begitu pula untuk grup yang ini dan grup yang ini. Sama. Jadi kita ambil satu saja pada setiap grup ini. Nah, jadi cara ngubah ke bentuk aljabarnya atau bentuk variabelnya yaitu kan kita pertama kali bertujuan untuk menyederhanakan fungsi SOP ini. Nah, fungsi SOP itu dia keluarannya itu harus bernilai 1. Jadi agar keluarannya bernilai 1, dipastikan setiap suku-sukunya itu bernilai 1 atau minterm-mintermnya itu harus bernilai 1. Maka di sini kita ubah bentuknya jadi ini kan yang bagian A strip, kemudian bagian D strip. Jadi kita ambil bagian B dan C saja. Karena B dan C di sini bernilai 00, maka kita buat B aksen dan C aksen. Jadi nilai dari variabel ini nanti 1. Ya. Nah, begitu pula untuk yang grup yang ini. Yang grup kedua ini, yang variabelnya memiliki nilai yaitu variabel B dan D. Karena variabel B itu bernilai 0, maka kita convertkan menjadi B aksen D. Begitu pula grup yang ini, di mana variabelnya itu C dan D saja. Dan karena nilainya sudah 1, maka tidak perlu kita invertkan lagi. Jadi nilainya C dan D. Ya, jadi inilah bentuk prime implikan yang telah kita dapatkan dari proses ini. Langkah selanjutnya yang akan kita lakukan yaitu kita akan mengambil atau memilih prime implikan ini yang dapat mengcover seluruh minterm yang ada pada fungsi SOP ini. Jadi cara kita pilih prime implikannya itu pertama kita buat tabel dulu. Oke, kita buat tabel. Nah, di sini udah ada tabel dengan 3 kolom. Kolom pertama itu kita isi dengan prime implikan. Kemudian untuk kolom yang kedua kita isi minterm yang masuk ke dalam prime implikan tadi. Jadi kita buat sini minterm yang terkait dengan prime implikan. Nah, untuk kolom yang ketiga kita isi dengan keseluruhan minterm yang ada pada fungsi di soal. Jadi karena di fungsi pada fungsi yang terdapat pada soal itu terdapat 8 minterm, di sini kita buat ada 8 buah minterm. Jadi kita bagi lagi tabelnya. Nah, ini sudah kita bagi pada barisan kedua ini menjadi 8 kolom. Jadi di masing-masing kolom ini kita isi dengan minterm yang terdapat pada fungsi. Jadi sekarang kita daftarkan prime implikan yang telah kita dapatkan tadi. Jadi untuk yang pertama, prime implikannya adalah B aksen, C aksen. Kemudian minterm yang terkait dengan prime implikan B aksen, C aksen itu 0, 1, 8, dan 9. Nah, yang di sini.
Jadi kita tulis. Nah, pada bagian yang ini, kita beri tanda silang pada minterm-minterm yang terkait ini. Jadi, di sini kan ada 4 minterm, 189. Jadi, di sini kita beri tanda silang. Sini tanda silang. Nah, begitu. Nah, kita lakukan juga untuk kedua prime implikan yang lain, yaitu B aksen D dan CD. Nah, jadi B aksen D dengan CD ini sudah kita daftarkan, terus kita beri tanda silang pada minterm-minterm yang terkait tersebut. Nah, jadi seluruh prime implikan ini sudah kita daftarkan dan kita silang pada minterm yang terkaitnya. Kemudian langkah selanjutnya yang akan kita lakukan yaitu kita pilih pada bagian ini pada kolom yang hanya memiliki satu tanda silang. Nah, jadi kita pilih yang ini. Pada kolom ini kan hanya satu tanda silang. Kemudian pada kolom yang ini dan pada kolom yang ini. Nah, kemudian pada baris dengan telah kita tanda merahin ini, baris itulah yang menjadi prime implikan yang terpilih. Jadi pada bagian ini itu merupakan punyanya si B aksen C aksen. Sedangkan bagian ini dan ini, tanda silang yang kita merahin kedua ini, punyanya prime implikan CD. Jadi prime implikan yang terpilihnya itu adalah B aksen C aksen dan CD. B aksen D ini tidak terpilih. Nah, yang prime implikan yang terpilih ini kita beri tanda merah aja biar enak. Nah, jadi prime implikan yang terpilih inilah yang menjadi bentuk sederhana dari fungsi SOP ini. Jadi fungsi SOP ini dapat kita sederhanakan menjadi B aksen C aksen ditambah CD. Nah, dapat lihat bahwa fungsi SOP yang sebelumnya memiliki 8 minterm. Jadi kalau masing-masing minterm itu ada 4 variabel. Jadi di sini kalau kita jabarkan tuh ada 32 variabel. Ya. 32 variabel itu telah kita sederhanakan dengan metode Quine-McCloskey menjadi hanya 4 variabel saja, yaitu B aksen C aksen ditambah CD. Jadi begitulah langkah-langkah penggunaan metode Quine-McCloskey pada penyederhanaan fungsi SOP. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan kata-kata pada penjelasan kami. Kami akhiri pemaparan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.